Sebelum kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Viral shopping bareng Bupati, tapi malah dihujat satu provinsi. Niken Salindri, sinden muda dari Kediri, nggak ngangka cintanya bisa jadi skandal Jawa Timur. Cinta beda dunia, dia sinden, dia bupati. Bagaimana akhir kisahnya? Angin sore berhembus pelan di Desa Menang, sebuah wilayah kecil di Kabupaten Kediri yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sebuah rumah sederhana beratap seng, terdengar lantunan tembang Jawa yang begitu merasuk ke jiwa. Suara itu milik seorang gadis remaja bernama Niken Salindri, yang baru berusia 16 tahun. Ia tengah duduk bersila di depan cermin, mengenakan kebaya lusuh warisan sang ibu. Dengan suara lirih tapi mantap, ia mengalunkan pangkur, sambil menahan air mata. Niken bukan gadis biasa. Di usianya yang masih belia, ia telah menapaki panggung-panggung desa, bahkan sampai tampil di acara adat tingkat kabupaten. Namun di balik setiap tepuk tangan penonton, tersembunyi perjuangan yang tak banyak diketahui orang. Sejak kecil, Niken sudah dekat dengan dunia karawitan. Di sekolah, teman-teman sering mengejeknya, kampungan, karena suka nyinden. Mereka lebih suka K-pop dan TikTok. Bahkan guru seni pun pernah menyarankan Niken agar berhenti ikut lomba nyinden, karena dianggap tidak punya masa depan. Tapi Niken tetap teguh. Ia tak mencari tepuk tangan, hanya ingin amanah ayahnya hidup dalam suaranya. Di malam-malam sunyi, ia sering mengurung diri di dapur, berlatih tembang sambil menatap langit-langit rumah yang bocor. Hingga suatu hari, takdir mempermainkan garis hidupnya. Sebuah video Niken tengah menyinden di acara sedekah bumi desa diunggah oleh seorang pengunjung tanpa sepengetahuannya. Video itu memperlihatkan dirinya menyanyi dengan penuh penghayatan, matanya terpejam, air mata menetes tanpa disadari. Tak disangka, video itu viral dalam semalam. Ratusan ribu orang menonton, membagikan, dan mengagumi suara serta ketulusan gadis muda itu. Komentar pun bermunculan, siapa gadis ini, suaranya seperti zaman dulu hidup kembali. Viralitas itu mengubah hidup Niken dalam sekejap. Wartawan lokal mulai berdatangan. Ia diundang ke panggung-panggung budaya yang lebih besar. Namun bagi Niken, semua ini bukan tentang popularitas. Di tengah pujian yang datang dari penjuru negeri, Niken tak sadar bahwa jauh di ujung lain Jawa Timur, seorang pemimpin muda tengah memperhatikannya dari layar ponselnya. Tatapan pria itu bukan sekadar kagum, tapi mengandung rasa hormat dan tanggung jawab besar. Sebab dalam diri Niken Salindri, ia melihat sosok yang mampu menggugah generasi muda untuk kembali mencintai budaya sendiri. Dan dari sanalah, perjalanan besar gadis sinden belia ini baru saja dimulai. Senja mulai turun di pendopo Krido Manunggal, Tuban. Di ruang kerjanya yang sederhana namun penuh ornamen budaya, Aditya Lindra, bupati muda berusia 32 tahun itu, tengah menatap layar ponsel dengan ekspresi tak biasa. Ia baru saja melihat sebuah video yang dikirim staf humasnya, seorang gadis muda dari Kediri, menyinden dengan air mata mengalir di pipi. Suara itu membuatnya terpaku. Ini bukan sekadar nyanyian. Ini jeritan jiwa, gumamnya lirih. Video itu tak hanya menyentuh hatinya sebagai pencinta seni, tapi juga menggugah sisi kemanusiaannya sebagai pemimpin daerah. Lindra bukan sosok politikus kebanyakan. Ia dibesarkan dalam lingkungan pesantren yang juga menjunjung tinggi adat dan budaya Jawa. Ibunya adalah guru tembang Macapat, sementara ayahnya dulu seorang aktivis pelestari seni ludruk. Sejak kecil, Lindra diajari bahwa pemimpin tak boleh tercerabut dari akar budaya dan spiritual rakyatnya. Maka, saat melihat Niken Salindri, ia merasa seperti melihat harapan yang selama ini ia rindukan, seorang remaja yang masih memeluk budaya leluhur di tengah dunia yang semakin asing terhadap jati diri sendiri. Namun di balik kekaguman itu, Lindra menyadari satu hal, gadis dalam video itu masih sangat muda. Ia bisa saja terseret arus popularitas dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Lindra pun segera meminta timnya untuk menyelidiki latar belakang Niken. Tak butuh waktu lama, sebuah laporan singkat sampai di mejanya. Niken, anak tunggal dari keluarga sederhana di Kediri. Ayahnya meninggal, ibunya penjual jamu. Tak ada manajer, tak ada tim,
hanya semangat yang dikawal oleh suara dan tekad. Hati Lindra terenyuh. Ia tahu, jika tidak ada tangan yang membimbing, suara itu akan tenggelam dalam riuhnya dunia yang kejam. Maka malam itu, di tengah jadwal yang padat, Lindra menulis pesan pribadi melalui akun resminya. Isinya bukan undangan manggung, bukan kontrak kerjasama, tapi sebuah surat ajakan. Adik Niken, saya ingin mengenalmu lebih dalam. Bukan sebagai artis, tapi sebagai anak bangsa yang sedang menjaga api budaya. Maukah kamu datang ke Tuban dan berbicara sebagai saudara? Tak ada balasan malam itu. Namun Lindra sabar. Ia tahu, yang tulus akan kembali pada yang tulus. Dan benar saja, 3 hari kemudian, melalui akun ibunya, Niken membalas. Ia menuliskan rasa terima kasih dan rasa ragu. Saya ini siapa, Mas Bupati? Anak desa yang cuma bisa nyinden. Tak pantas rasanya duduk di pendopo. Kalimat itu membuat Lindra terdiam lama. Ia tersenyum kecil dan menjawab, justru karena kamu anak desa yang menjaga nyala tradisi, kamu lebih pantas dari siapapun. Dalam hitungan minggu, rencana pertemuan sederhana disusun. Lindra meminta agar tidak ada media, tidak ada seremoni. Ia ingin bertemu Niken seperti seorang kakak bertemu adik. Tanpa protokoler, tanpa kamera. Dan disinilah cerita itu mulai merambat pelan ke arah yang tak disangka. Sebab takdir, bila sudah menggariskan 2 jalan untuk bersinggungan, tak bisa dihindari meski dengan kekuasaan ataupun logika. Di balik layar pemerintahan dan panggung kebudayaan, sebuah benih baru tengah ditanam. Bukan sekadar benih pertemuan, tapi mungkin juga benih takdir yang Tuhan sendiri telah rancang. Lindra, sang pemimpin muda yang kehilangan sosok adik perempuan sejak kecil, dan Niken, gadis sinden belia yang kehilangan sosok ayah terlalu cepat, akan segera dipertemukan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar musik dan suara, panggilan jiwa. Langit Tuban begitu cerah hari itu. Angin berhembus lembut di alun-alun yang telah dihias dengan janur kuning, payung tradisional, dan kain lurik. Festival Budaya Jawa Timur menjadi momentum besar yang dinantikan banyak orang. Tapi tak ada yang menyangka, bahwa di tengah panggung megah dan gemerlap itu, akan terjadi sebuah pertemuan yang kelak mengguncang tak hanya hati 2 insan, tapi seluruh Jawa Timur. Di belakang panggung, Niken berdiri gugup. Ia mengenakan kebaya merah marun dengan sanggul sederhana. Bukan hasil riasan profesional, tapi hasil tangan ibunya sendiri. Getar di dadanya bukan hanya karena akan tampil di depan ribuan orang, tapi karena ini adalah kali pertama ia bertemu langsung dengan Mas Lindra, sosok pemimpin muda yang mengundangnya secara pribadi, tanpa protokoler, tanpa janji apa-apa, hanya dengan satu alasan, karena kamu mencintai budaya, seperti aku mencintainya. Niken menatap bayangannya di cermin. Bapak, aku gemetar, bisiknya pelan. Di tangannya masih tergenggam selembar syal putih milik ayahnya yang dulu selalu dibawanya saat menabuh gamelan. Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu melangkah naik ke atas panggung. Gamelan mulai berbunyi, irama ketawang menggema, dan saat suara Niken mengalun, seluruh penonton terdiam. Bukan hanya karena teknik vokalnya, tapi karena ada sesuatu dalam suaranya yang membuat dada sesak, seolah kenangan dan doa bersatu dalam tembang yang lirih. Di barisan tamu kehormatan, Mas Lindra mematung. Matanya membasah. Ia tak menyangka suara itu akan menamparkan batinnya sekeras ini. Di antara lantunan tembang dan danggula, ia merasa seperti melihat bayangan adik perempuannya yang telah meninggal karena demam berdarah 10 tahun lalu. Gadis kecil yang dulu selalu duduk di pangkuannya sambil menyanyi lagu Jawa. Kini, suara yang sama itu datang dari Niken, seorang gadis desa yang belum pernah ia temui sebelumnya, tapi sudah membuat hatinya runtuh. Usai pertunjukan, Niken dibawa ke ruang transit kecil di belakang pendopo. Saat pintu dibuka dan Mas Lindra masuk, suasana menjadi sunyi. Tak ada ucapan basa-basi. Niken membungkuk hormat, menunduk dalam. Tapi justru Lindra yang lebih dulu menahan napas, lalu berkata lirih, suaramu, membuat orang lupa bagaimana rasanya marah. Niken terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Dalam diam mereka, ada getar tak terlihat, bukan cinta sesaat, tapi semacam kesadaran bahwa mereka telah dipertemukan oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Pertemuan itu hanya berlangsung singkat.
Tapi cukup untuk mengukir sesuatu di hati keduanya. Saat Niken pulang ke Kediri malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar mendengar dan memahami suaranya, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai jembatan jiwa. Sementara Mas Lindra, duduk termenung di ruangannya yang remang, menatap secarik foto Niken yang diambil oleh panitia. Gadis ini, bukan hanya sinden. Dia adalah warisan. Apa yang terjadi di panggung malam itu hanyalah permulaan. Sebuah undakan kecil dari perjalanan besar. Tak ada yang tahu bahwa takdir sedang bekerja perlahan, menyulam kisah antara gadis sederhana penjaga budaya, dan pemimpin muda yang haus akan keaslian. Dan dari panggung yang dipenuhi tembang dan air mata itulah, dunia mulai berubah bagi keduanya, perlahan tapi pasti. Sejak malam itu, hidup Niken tak lagi sama. Hari-harinya yang dulu sunyi berubah menjadi deretan pesan, undangan, dan perhatian dari orang-orang penting. Namun dari semua itu, hanya satu pesan yang benar-benar ia tunggu setiap harinya, pesan dari Mas Lindra. Bukan pesan formal, bukan undangan tampil, tapi percakapan sederhana yang penuh kehangatan. Kadang hanya berisi pertanyaan seperti, "Sudah makan, Dik?" Atau, "Latihan tembang apa hari ini?" Tapi bagi Niken, itu lebih indah dari sorak-sorai panggung manapun. Ibunya sempat khawatir, "Mas Bupati itu siapa kita, Nduk?" Tanya beliau suatu malam, saat melihat Niken tersenyum sendiri membaca pesan. Niken hanya diam, menatap gelas jamu di tangannya. Ia tahu perasaan ini tak biasa. Tapi ia juga tahu, Mas Lindra tak pernah memperlakukannya sebagai hiburan. Ada ketulusan yang tak bisa dijelaskan. "Aku tahu batas, Bu," jawabnya pelan. Tapi jauh di relung hatinya, ia mulai takut pada harapan yang tumbuh terlalu dalam. Di sisi lain, Mas Lindra pun dilanda gelisah yang tak ia pahami. Seorang pemimpin daerah, sibuk dengan urusan birokrasi, kini mendapati pikirannya tersangkut pada gadis sederhana dari Kediri. Dalam setiap rapat, bayangan Niken menyinden di atas panggung terus terngiang. Kenapa suaranya seolah memanggil sisi diriku yang sudah lama diam? Batinnya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sekadar kekaguman? Ataukah ada sesuatu yang lebih halus, lebih suci, yang disebut rasa? Lindra lalu membuat keputusan yang mengejutkan timnya. Ia ingin mengadakan pembinaan budaya untuk remaja desa, program baru di bawah Dinas Kebudayaan, dan Niken ditunjuk sebagai wajah dari gerakan itu. Banyak yang menyangka ini hanya strategi politik, tapi bagi Lindra, ini adalah bentuk tanggung jawab. Kalau kita tak rangkul anak-anak seperti Niken, tradisi kita akan mati, ucapnya tegas dalam rapat. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada alasan lain yang tak bisa ia ungkapkan di hadapan siapapun. Maka dimulailah pertemuan-pertemuan kecil. Niken sering datang ke Tuban, kadang untuk diskusi program budaya, kadang sekadar diminta menyanyi di pendopo kecil bersama anak-anak sanggar. Dan setiap kali mereka bertemu, ada getar yang tak bisa mereka sembunyikan. Tatapan Mas Lindra makin lama makin dalam. Niken makin sering tertunduk. Tapi mereka tahu, dunia mereka tak semudah itu untuk disatukan. Ada jabatan, ada pandangan masyarakat, ada omongan orang. Suatu sore, seusai latihan gamelan bersama anak-anak sanggar Tuban, Mas Lindra duduk berdua dengan Niken di balai bambu. Angin sore menyapu rambut Niken yang belum sempat disanggul. "Kalau kamu bukan bupati, dan aku bukan siapa-siapa, apa yang akan kamu lakukan?" Tanya Niken lirih, tanpa menatapnya. Lindra terdiam lama, lalu menjawab, "Mungkin aku akan membelikanmu bakso di alun-alun. Lalu minta kamu nyanyiin satu tembang buat aku, bukan buat penonton." Jawaban itu membuat Niken menahan napas. Air matanya menetes pelan. Ada rasa yang tumbuh, tapi juga luka karena sadar, bahwa cinta mereka seperti gamelan, indah, tapi harus dimainkan hati-hati. Di balik suara sinden dan denting kenong, dua hati mulai terikat dalam diam. Tak ada janji, tak ada pelukan, hanya tembang dan diam-diam doa yang saling mereka titipkan. Tapi satu hal pasti, cinta sedang tumbuh di antara mereka. Lirih, halus, seperti gamelan yang dipukul perlahan, tak terdengar oleh dunia, tapi jelas terdengar oleh Tuhan. Hari Minggu yang biasanya sunyi di kota Tuban tiba-tiba berubah menjadi riuh. Sebuah unggahan di media sosial mendadak viral, seorang netizen tak sengaja merekam momen saat Niken Salindri,
sinden muda asal Kediri, berjalan berdampingan bersama Mas Lindra, sang Bupati Tuban, di sebuah pusat perbelanjaan modern di Surabaya. Tanpa pengawalan resmi, tanpa protokoler. Hanya mereka berdua, terlihat tertawa di sebuah toko batik, seolah tak sedang berada di dunia yang menonton mereka. Tak butuh waktu lama, jagat maya meledak. Judul-judul clickbait bertebaran, Bupati Tuban shopping bareng sinden cantik, pacaran. Ini foto mesra Mas Lindra dan Niken di mall, hingga yang lebih pedas, Niken ambil hati Bupati demi jabatan. Gosip menyambar seperti api di ladang kering. Akun-akun gosip, grup Facebook desa, hingga status WhatsApp para ibu-ibu ramai memperdebatkan satu hal, siapa sebenarnya Niken Salindri bagi Mas Lindra. Niken gemetar saat membaca komentar-komentar itu. Gadis kampung bawa-bawa pejabat, norak, pantas sering ke Tuban, ternyata ada udang di balik sinden. Ia menangis di pelukan ibunya. Aku salah, Bu, aku nggak pantas deket sama Mas Lindra. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Hatinya remuk, yang ia kira hanya sekadar momen santai setelah latihan budaya, kini berubah menjadi badai yang mengoyak martabatnya. Ia hanya ingin membeli selendang baru untuk pentas, dan Mas Lindra menemaninya karena tahu selera batik. Sementara itu, di Pendopo Tuban, Mas Lindra dilanda dilema yang berat. Tim politiknya panik. Mas, ini bisa jadi bumerang. Lawan politik bisa pakai ini buat menjatuhkan citra panjenengan. Salah satu stafnya berteriak, tapi Lindra hanya duduk diam, menatap layar ponselnya yang menampilkan wajah Niken dalam foto buram hasil zoom netizen. Ia tahu, langkah kecilnya telah menyeret gadis polos itu ke dalam kobaran api opini publik. Kenapa orang tak bisa melihat niat tulus? Kenapa semua harus dibaca dengan syakwa sangka? Gumamnya pedih. Hari itu juga, Lindra mengirimkan pesan suara ke Niken. Suaranya berat dan tergetar. Maafkan aku, Dik, aku hanya ingin mengenalkanmu pada dunia yang mungkin suatu hari harus kamu hadapi. Tapi ternyata, dunia itu terlalu kejam untuk kita lewati bersama secara terang-terangan. Niken tak menjawab, ia hanya memutar rekaman itu berulang kali, seraya menangis dalam diam. Rasa cinta yang tumbuh perlahan kini diguncang badai. Ia harus memilih, bertahan dengan luka, atau mundur dengan air mata. Malamnya, trending topik nasional dipenuhi nama mereka. Ada yang membela, ada yang mencaci. Tapi di tengah semua itu, sebuah video sederhana muncul, unggahan dari seorang ibu tua di Tuban yang pernah menyaksikan latihan Niken bersama anak-anak sanggar. Kalau ini yang disebut aib, maka biarlah generasi kita mati, karena ternyata yang tulus sudah tak dianggap suci. Video itu menyebar. Perlahan, sebagian masyarakat mulai membuka mata. Namun badai belum berlalu. Besok adalah hari pengumuman Niken sebagai ikon budaya remaja Jawa Timur. Tapi setelah semua ini, apakah ia masih sanggup berdiri di atas panggung, di tengah sorot mata yang menghakimi? Ataukah ia akan memilih menghilang, dan memadamkan suara sindennya selamanya? Pagi itu, Aula Geraha di Surabaya bersolek megah. Acara penganugerahan ikon budaya Jawa Timur disiarkan langsung di kanal-kanal televisi lokal. Nama Niken Salindri tertulis besar di randon sebagai penerima utama. Namun di belakang panggung, kursi rias yang seharusnya diisi oleh gadis muda asal Kediri itu kosong. Wajah-wajah panitia mulai gelisah. Dia masih belum datang, tanya seorang pejabat dinas kebudayaan. Seorang kru hanya menggeleng, lirih, belum ada kabar, Pak. Sementara itu, di rumah panggung tua milik ibunya di Kediri, Niken duduk termenung mengenakan jarik dan kebaya yang seharusnya ia pakai pagi itu. Matanya sembab, hatinya berat, bukan karena tak ingin tampil, tapi karena takut panggung itu akan jadi tempat terakhir bagi kehormatan yang tersisa. Kalau aku tampil, orang-orang akan mencibir. Tapi kalau aku mundur, suara sinden yang diwariskan bapak akan padam. Ia memejamkan mata, mencium selendang ayahnya. Aku tak tahu harus pilih yang mana. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, turun Mas Lindra, tanpa pengawal, tanpa jas, hanya mengenakan batik sederhana. Wajahnya lelah, tapi matanya tegas. Niken, panggilnya dari pelataran. Niken ragu, namun akhirnya melangkah keluar. Mereka berdiri berhadapan dalam diam. Tak ada senyum, tak ada sapa basa-basi, hanya udara yang berat di antara dua jiwa yang sama-sama terluka.
Kalau kamu mundur hari ini, aku bisa mengerti. Tapi budaya ini, tak akan mengerti, ujar Lindra pelan. Aku takut, Mas, aku tak kuat dibilang murahan, penjilat, numpang tenar, mereka nggak tahu apa-apa tentang aku. Suara Niken nyaris pecah. Lindra mendekat. Kalau kamu tidak kuat, izinkan aku yang berdiri di depan mereka. Tapi aku mohon, jangan biarkan. Suara itu padam. Suaramu adalah napas Jawa. Kamu bukan memalukan, Niken, kamu adalah kekuatan yang membuat orang-orang seperti aku tetap waras di tengah politik kotor ini. Ucapan itu mengguncang Niken. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak hanya dihargai sebagai sinden, tapi dilindungi sebagai manusia. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mendung. Lalu ia berkata, kalau begitu, antar aku ke Gerahadi. Mas Lindra mengangguk, menahan senyum yang hampir berubah jadi air mata. Mereka masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju Surabaya bukan hanya menempuh jarak, tapi juga melintasi batas ketakutan dan keberanian. Ketika Niken akhirnya muncul di Gerahadi, aula itu terdiam. Kamera langsung menyorotnya. Sebagian penonton berbisik, sebagian lagi berdiri memberi tepuk tangan. Tapi Niken hanya menunduk, lalu melangkah ke podium. Ia mengambil mikrofon. Suaranya gemetar, tapi jelas, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak dari seorang penabuh gamelan desa, yang diajarkan untuk mencintai tembang dan menjaga warisan leluhur. Hari ini, saya tidak berdiri di sini sebagai tokoh viral. Saya berdiri, karena saya masih percaya, suara warisan itu pantas diperjuangkan. Dan saat ia menyanyikan tembang, ilir-ilir, dengan air mata yang tak ia sembunyikan, seisi aula berdiri. Termasuk Mas Lindra, yang berdiri di belakang bersama para pejabat tinggi. Tak ada kata cinta terucap hari itu. Tapi semua orang tahu, ada cinta yang tak lagi butuh pernyataan. Cinta yang tumbuh dari luka, dari panggung yang dulu membungkam, kini membangkitkan. Pasca penampilannya di Gerahadi, nama Niken Salindri melambung tak terbendung. Ia tidak hanya dikenal sebagai sinden muda berprestasi, tapi juga simbol keberanian perempuan Jawa melawan stigma dan tekanan sosial. Namun di balik semua pujian itu, ada luka yang masih menganga. Sejak hari itu, Niken dan Mas Lindra semakin jarang bertemu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pesan yang dihapus, hanya jarak yang diam-diam tumbuh di antara mereka. Seolah dunia tak mengizinkan cinta sederhana itu berkembang dalam terang. Mas Lindra larut dalam rutinitas birokrasi dan tekanan politik. Sorotan atas kasus Mall belum juga padam. Timnya bersikeras agar Lindra menjaga citra. Panjenengan harus jaga jarak dengan Niken untuk sementara. Rakyat lebih suka pemimpin yang netral. Kata sementara yang diucapkan dengan enteng itu terasa seperti vonis abadi di telinga Lindra. Ia hanya bisa menatap layar ponselnya yang berisi foto Niken saat menyanyi di Gerahadi, foto yang tidak pernah ia unggah, tapi ia simpan dalam galeri hati. Sementara itu, Niken mulai ragu. Ia menerima banyak tawaran tampil, dari panggung ke panggung, dari televisi hingga festival budaya luar negeri. Namun tak ada satupun yang membuat hatinya lega. Di antara sorak-sorai penonton, ia merasa kosong. Di balik tepuk tangan, ia mendengar gema pertanyaan yang sama, apakah aku bisa terus berjalan tanpa dia di sampingku? Cinta yang dulu menguatkan, kini menjadi beban yang diam-diam melemahkan. Suatu malam, Niken menerima undangan khusus dari Dinas Budaya, akan ada pagelaran besar memperingati Hari Jadi Provinsi. Ia diminta membuka acara bersama sinden-sinden senior, sebagai bentuk penghormatan atas perjuangannya. Tapi yang mengejutkan, acara itu akan dihadiri langsung oleh Mas Lindra sebagai pembicara utama. Mendengar nama itu disebut, jantung Niken seperti ditarik ke masa lalu yang belum sempat ia kubur. Haruskah ia tampil, dan menatap mata yang dulu pernah membuatnya percaya, lalu ditinggal diam-diam? Hari itu pun tiba. Aula megah dipenuhi tokoh budaya, pejabat daerah, dan wartawan. Niken berdiri di balik tirai panggung, mendengar suara pembukaan yang dibacakan oleh Lindra. Suaranya tenang, formal, tapi Niken bisa mendengar getar halus yang tak bisa disembunyikan. Ketika akhirnya Niken melangkah ke panggung, seluruh ruangan sunyi. Hanya tatapan Lindra yang terasa membakar dari kejauhan. Tidak ada kata, tidak ada gestur,
Tapi dunia seolah berhenti sejenak menyaksikan dua hati yang pernah saling menyapa kini berdiri di dua sisi yang sama-sama dingin. Usai penampilan, Lindra berjalan mendekat, untuk menyerahkan penghargaan. Di hadapan kamera, ia harus menjaga sikap. Tapi di balik senyum formalnya, ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar, "Apa kabar hatimu, Niken?" Niken terkejut, menunduk, menahan air mata. Ia ingin menjawab, ingin bertanya kenapa ia dibiarkan menggigil sendirian di tengah badai. Tapi protokol terlalu ketat, kamera terlalu banyak, dunia terlalu ramai untuk mendengar bisikan sejujur itu. Malam itu, setelah acara usai, Niken duduk di beranda rumahnya sendirian. Ia membuka pesan lama dari Lindra, pesan yang dulu dikirim saat dunia mulai membenci mereka. Di situ tertulis, "Jika nanti kamu sudah terlalu tinggi untuk kugapai, jangan pernah merasa bersalah. Aku ingin kamu terus naik, walau aku tak lagi jadi sandaranmu." Dan untuk pertama kalinya, Niken menangis bukan karena ditinggal, tapi karena sadar, cinta yang sesungguhnya, kadang harus memilih menjadi bayangan, demi melihat orang yang dicintai tetap bersinar. Hari itu, langit Surabaya kelabu seolah tahu bahwa akan ada perpisahan yang tak diucapkan, tapi dirasakan. Sebuah panggung kolosal didirikan di alun-alun kota untuk memeriahkan Hari Budaya Nasional. Di antara pengisi acara, satu nama menjadi sorotan besar, Niken Salindri. Setelah segala badai yang menerpanya, cibiran, pujian, dan cinta yang menggantung di udara, ia akan menutup acara itu dengan sebuah tembang terakhir. Bukan hanya tembang warisan leluhur, tapi tembang terakhir dalam satu bab penting hidupnya. Beberapa jam sebelum tampil, Niken berdiri sendiri di ruang rias. Tak ada keramaian, tak ada sahabat. Ia menatap cermin sambil membelai selendang batik milik almarhum ayahnya. "Pak, aku sudah sejauh ini. Tapi kenapa langkahku berat?" Ia tahu, lagu yang akan ia bawakan malam ini bukan hanya persembahan budaya, ini adalah bentuk perpisahan terhadap perasaan yang tak pernah ia rampungkan. Karena di tempat duduk VVIP nanti, Mas Lindra akan hadir. Sebagai bupati, sebagai orang yang dulu ia cintai, dan mungkin, masih. Saat Niken menaiki panggung, sorotan lampu mengikuti setiap geraknya. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Tapi ia hanya mencari satu, mata Lindra. Mereka beradu pandang sepersekian detik. Cukup untuk membuat dada Niken sesak. Ia menarik napas, lalu mulai melantunkan tembang, Gambuh, tembang perpisahan Jawa yang penuh makna dan ratapan lirih. Suaranya tenang tapi bergetar, mengalun seolah menceritakan kisah cinta yang tak bisa disatukan, karena keadaan terlalu bising untuk membiarkan dua hati bicara. Penonton terpaku, beberapa menitikkan air mata, tapi tak ada yang tahu, bahwa setiap bait yang dinyanyikan Niken adalah doa agar dirinya bisa ikhlas. Ikhlas atas cinta yang harus ia kubur hidup-hidup. Dan di tengah tembang, ketika matanya tak sengaja kembali bertemu mata Lindra, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, air mata di pipi sang bupati. Lindra tidak bisa berpura-pura malam itu. Ia menangis, bukan karena tembang, tapi karena ia tahu, ini adalah lagu terakhir mereka. Usai penampilan, Niken membungkuk dalam sembah yang dalam. Tepuk tangan bergemuruh, tapi ia tak mendengar apa-apa. Dunia di sekelilingnya mendadak senyap. Yang tersisa hanya degup jantungnya, dan langkah pelan yang membawanya ke belakang panggung. Ia tak menunggu Lindra menghampirinya. Ia tahu, jika mereka bertemu malam ini, salah satu dari mereka akan tumbang. Dan cinta, bagi Niken, tak boleh jadi alasan untuk menghancurkan pengabdian seorang pemimpin. Malam itu, sebuah unggahan di akun resmi Pemkab Tuban menarik perhatian, foto Niken membelakangi kamera di panggung, dengan caption singkat dari Mas Lindra, "Tak semua lagu harus dinyanyikan bersama. Tapi setiap nada yang kamu lantunkan, akan selalu kujaga dalam diam." Ribuan komentar membanjiri. Sebagian berharap mereka bersatu. Sebagian mengerti bahwa cinta tak selalu harus memiliki. Tapi bagi Niken dan Lindra, cerita mereka telah selesai. Tidak dengan pernikahan, tidak dengan pelaminan, tapi dengan penghormatan, dalam sunyi. Dan sejak malam itu, Niken Salindri tetap bernyanyi. Dari panggung ke panggung, dari desa ke kota, tapi ia tak pernah lagi mengunggah foto pribadinya. Ia menyimpan cintanya di tempat yang tak bisa disentuh netizen.
Sebab ia tahu, cinta sejati bukan tentang viral, bukan tentang status, tapi tentang keberanian untuk mencintai, walau harus berakhir tanpa bersama. Di atas panggung, Niken Salindri telah menyanyikan tembang terakhirnya, bukan untuk menghibur, tapi untuk menyembuhkan. Mas Lindra pun memilih diam dalam jabatan, menjaga cinta dalam senyap. Mereka tak bersatu, tapi mereka tak saling melupakan. Karena dalam kehidupan nyata, tidak semua cinta harus memiliki wujud. Ada yang cukup menjadi doa dalam sunyi. Ada yang tetap hidup meski tak bersama. Dan ada yang, seperti tembang Jawa, abadi bukan karena kata-katanya, tapi karena makna yang tertinggal di hati pendengarnya. Sahabat Mizan Story, terima kasih telah menyimak kisah ini dari awal hingga penutup. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh, mengajarkan bahwa keberanian, kesetiaan, dan budaya adalah warisan yang tak boleh padam. Jangan lupa untuk like, subscribe, tulis sholawat di kolom komentar. Agar hati kita tetap terhubung dengan kebaikan dan keberkahan. Cerita ini adalah karya fiksi semata, dan tidak ada kaitannya dengan tokoh atau kejadian nyata. Semua kesamaan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan belaka. Tujuan utama dari cerita ini adalah untuk hiburan dan pelestarian nilai-nilai budaya Jawa dalam balutan kisah modern. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya hanya di Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.